organisasi kami yang memang menghandle urusan after sales untuk membaik. Kalau memang ada masalah malah kita memberi solusi, ya, bukan malah mengompori, enggak Pak. Ya, jadi harapan kita begitu. Jadi mereka ke ESA pun maupun ke dealer itu kita itu komunitas itu bisa baik, ya. Kita teredukasi ngomongnya juga baik, jangan semena-mena, seperti itu Pak. Karena ya itu yang kita didik di Almasar itu seperti itu, tidak seperti, sorry saya nggak nyebut komunitas lain Pak ya, cuma saya harapkan tidak semena-mena atau selatan pingin karpet merah, ya, jangan pingin diperlakukan seperti VIP terus, ya, karena itu yang dikeluhkan oleh dealer-dealer yang kita kunjungi dan mereka juga curhat, wah Almasar ini kalau membernya kalau ada masalah ini enak gitu, nggak semena-mena. Sedangkan kalau komunitas sebelah itu kadang semena-mena Pak, mintanya karpet merah terus. Nah kita nggak mau seperti itu. Itu aja Pak. Kasih. Berarti saya sangat mengapresiasi technical operasional saya yang di area loh. Orang SGMB di sini bagian servisnya Pak, ada Pak Rizali yang operasional service untuk area Jawa Timur, kemudian ada Pak Johannes juga manajer servisnya untuk Arista Group Jawa Timur ya Pak Johannes. Jadi saya mengapresiasi dua orang ini Pak, karena dua orang ini yang benar-benar banyak nge-backup kami di bagian penjualan. Karena dua person ini yang banyak meredam tentang apapun isu yang terhadap produk. Kadang-kadang ada satu bagian itu terhadap satu brand itu terkadang mirip, apalagi bukan brandnya brand Jepang tapi brand yang baru, terhadap komplain terhadap produk itu malah lebih keras. Tapi mungkin brand-brand yang dari Jepang itu terhadap komplain terhadap produknya itu biasa aja. Saya juga mengapresiasi komunitas ini memang salah satu spreading informasi terhadap info-info di SGW, info-info di Wuling di Indonesia, ataupun info-info tentang produk-produk kami yang ada kekurangan ataupun kelebihannya, spreadingnya lebih cepat malah di komunitas. Karena yang kita tahu nih di ilmu marketing kan ada the power of word, the power of mouth. Nah ini emang spreading ini customer ini emang menjadi salah satu bentuk spreading nomor satu ke tetangga, ke keluarga. Terus kemudian sosial media ya Pak, kalau kita akuin sosial media juga zaman sekarang berkembang pesat banget di 5 tahun kebelakangan. Ini Pak, mau nanya nih Pak satu Pak, waktu Bapak beli bulan April 2019, spreading atau enggak informasi yang disampaikan itu Bapak lebih banyak belajarnya dari teman-teman tenaga penjualan atau dari sosial media Pak? Ini pertanyaannya enak nih Pak. Ya. Oke, jadi saya SPK itu bulan Maret Pak. Bulan Februari saya lihat iklannya di TV. Begitu lihat iklan di TV itu saya lihat, waduh, keren bener nih, ada Wuling nih. Pasti harganya lumayan miring. SUV pasti miring nih harganya. Udah langsung saya datengin ke dealer. Kemudian kebetulan ketika itu di Arista Air Muhammad. Saya tanya-tanya mengenai unit itu, unit belum ada. Displaynya aja belum ada Pak. Belum ada. Berarti kita jual brosur dong ya? Iya benar. Jual brosur aja. Saya lihat, oke lah. Saya coba lah. Saya langsung SPK bulan 17 itu sudah muncul Pak. Nah, yang disayangkan memang unit itu memang baru Pak ya. Barang baru saat jadi produk knowledge-nya dari set maupun di bagian teknis itu belum mumpuni. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi banyak customer itu ke dealer ketika ada masalah bingung juga nih dari mekaniknya, ini solusinya gimana. Nah, kita ini yang antusias malah kita berusaha mencari tahu, oh ini gini nih, ini gini. Jadi orang-orang yang baru gabung komunitas itu malah kita edukasi, oh ini solusinya gini nih, kalau ada masalah gini, ini solusinya gini nih, gitu. Karena banyak Pak keluhan ya, dealer itu bukan di Jawa Timur aja, terutama di Jabodetabek Pak. Keluhannya customer itu kalau ke dealer, terutama kalau dealernya rame, itu selalu jawabnya ini normal Pak, ini standar ATP-nya begini, karakter mobilnya karakternya begini. Jawaban singkat padahal selesai. Cuma itu bawa kecewa Pak, bikin kecewa. Nah, jadinya mereka curhatnya ke komunitas.
Nah, apa yang komunitas bisa lakukan? Ya, kita memberi solusi. Ini bukan masalahnya, bukan normal ini masalah di sini, sini. Kita tahu, karena kita udah pengguna lama. Ini solusinya gini. Dan bahkan kita mensuggest, Pak, kalau dealer ini rewel di daerah sini, ini kita udah cap, Pak. Beberapa dealer yang sini ini kita udah tandain. Ya. Terus lah ya, bahasa Inggris lah kalau Jawa. Kita udah tandain, oh ini dealer ini susah nih, ini susah. Mendingan ke sini deh, Sudut pandang customer juga ada kayak gitu. Gitu, Pak. Karena memang itu yang customer curhat seperti itu, ya. Dan itu lagi dealernya. Bahkan istilahnya beberapa itulah ya. Jadi kita harapkan jangan sampai terjadi apa ya, customer ini preferensi. Jadinya produk ini bagus, sayangnya di after sales atau istilahnya di bagian dealer ini tidak melayani dengan baik. Yang diinginkan customer itu adalah didengarkan dulu, dicarikan solusi. Ini bagaimana, gitu. Bukan, oh ini normal Pak, udah pabrikannya gini, udah gak bisa diapa-apain, terima aja udah, gitu. Jangan gitulah. Itu yang banyak customer seperti itu. Kesimpulannya nih berarti kalau Almaser ini sangat dekat dengan Tunjungan atau Arista secara global. Berarti Arista itu pendengar yang bagus ya. Di kategori dealer, Arista Jawa Timur itu pendengar yang bagus sehingga bisa mencari solusi terhadap keluhan customer. Bisa dibilang Arista Jawa Timur nih salah satu yang jauh lebih baik daripada, sorry Pak ya saya nggak ini, daripada rekan-rekan yang daripada rekan-rekan yang di Jabodetabek gitu loh. Kasihan gitu teman-teman Jabodetabek tuh, kok gitu sih pelayananmu kenapa gitu loh, kok nggak sama sih gitu loh. Kan kasihan gitu, kok nggak bisa sama gitu. Jadi yang kita harapkan itu pelayanan tuh antara dealer A, dealer B, kita nggak ngerti Pak. Ini dealer A nih Arista, oh dealer B ini Perdana, oh ini Blast, kita nggak ngerti. Customer awam Pak ya. Yang ngerti mereka adalah ini bullying. Nah itu banyak kan customer tuh tidak mengerti bahwa cobalah pelayanannya ini di standarkan. Jadi ada Pak dealer A yang ini di free kan, dealer B Pak. Nah, itu juga masalah apa ya? Nggak sama jadinya. Jadi nanti ada ngeblok. Oh, saya di dealer ini nih udah dah. Dealer ini nggak mau, beda pelayanan jelek. Nah, itu kan nggak enak Pak kayak gitu. Itu loh Pak, masa gitu. Waduh, berarti ini poin applause-nya bukan cuma Arista nih. Kalau saya sih pikir poin applause-nya ini benar-benar ke Pak Johannes nih. Benar-benar bisa Pak Johannes tuh nyurahin pikiran dan hatinya tuh benar-benar anak buah gue, maksudnya struktur organisasi gue tuh kalau ketemu customer tuh mesti treatment yang bagus, mesti jadi pendengar yang bagus, bukan cuman bahwa ini adalah karakter produknya, ini adalah ini, tapi benar-benar ketemu customer, ketemu komunitas, benar-benar dia dengerin dulu, bukannya langsung ngejawab atau enggak defensif ya, resisten ya Pak ya. Kalau kita pikir oke Pak, kita jadi satu poin masukan Pak, karena kami pernah ngebuat satu rancangan di dalam penjualan, di dalam treatment penjualannya, bahwa treatment terhadap customer Almas yang gelombang satu, atau kalau kita ngomong itu fase 1 ya. Begitu ada Wuling Indonesian Voice Comment, itu gimana caranya nih customer yang mendapat fase 1 atau gelombang 1 di awal ini bisa menikmati juga nih teknologi ini secara free. Nah, itu yang Wuling berikan, dan Wuling sangat sadar bahwa kedepannya bahwa Almas ini bukan mengecilkan tipe lain Pak, bahwa Almas ini akan menjadi satu backbone yang membuat Cortez, Convero itu akan dilihat juga oleh customer. Karena pertarungan di segmennya MPV itu sangat ketat Pak, sangat ketat dan pas sensitif banget. Tapi di segmennya SUV, bahwa kita ketemu customer-nya yang benar-benar customer yang middle sampai up, dia mencari kenyamanan di tipe-tipe tersebut, dia mencari fitur, tapi walaupun dapat dengan harga yang miring untuk kelas SUV, tapi kualitasnya bisa dijamin bahwa kualitas Eropa. Dan ini yang kita coba adopsi di Wuling Indonesia Voice Comment, sehingga customer yang fase 1 mendapat treatment atau mendapat fasilitas itu, bahwa Wuling Indonesia Voice Comment bisa dipakai di fase 1 atau enggak gelombang pembeli pertama. Sehingga itu sih yang menjadi treatment kita
Karena kalau kita berbicara tentang Almas RS, memang secara fitur jauh platformnya jauh pak beda dengan yang Wuling Indonesia Voice Command. Jadi kita juga minta maaf bahwa pengembangan yang ada di Wuling Indonesia Voice Command itu memang tidak bisa diaplikasikan terhadap Wuling Almas RS gitu. Itu pak. Terus mau nanya nih pak satu, kalau biasanya ya pak, mungkin kan bapak nih dari sebelum menggunakan Almas ini ada brand lain, atau nggak bapak memakai MPV atau nggak memakai SUV dan lain-lain. Saya mau nanya sih pak, untuk perawatan SUV kalau kita compare dengan yang lain, cukup murah itu sampai tinggal berapa persen lah pak? Simple, mau tanya deh itu dong pak. Jadi ya, kalau saya di komunitas itu selalu saya bilang ke rekan-rekan, kita nih harusnya cukup beruntung karena Wuling ini semua produknya bisa dibilang spare partnya cukup murah pak, jauh lebih murah lah dibanding produk lain, ya, cukup murah dan yang kita keluarkan memang kadang partnya rada lama pak, ya, bisa 1 bulan, 2 minggu, itu paling cepat pak 2 minggu, dan maka dari itu yang juga durability pak. Durability-nya ini terutama yang di rekan-rekan Portes gitu ya, itu kan juga curhat ya, itu durability part nih pak. Jadi jangan sampai, kita harapkan tuh jangan sampai orang tuh mencari aftermarket. Kenapa kalau cari aftermarket? Karena barang yang bener, kita beruntung sebetulnya di Wuling ini. Kenapa? Kalau tiap ada kerusakan diganti pak, pada ini diklaim bisa, benar. Di produk lain pak, sorry misalnya produk Jepun itu nggak diganti pak. Banyak yang istilahnya ya udah itu pemakaian gitu loh. Contoh shockbreaker, pecor atau di produk lain nggak diganti pak. Pemakaian itu disalahkan customer. Nah cuma di Wuling ini bagus diganti, nilai plus. Akan tetapi sayangnya ketika diganti part durability-nya tuh itu lagi. Jadi kekuatannya tuh masalah seperti itu. Jadi orang itu kadang berpikir kenapa beli aftermarket? Capek juga 3 kali ke dealer bolak-balik diganti itu lagi, rusaknya itu lagi. Nah itu pak. Jadi dari sisi harga bagus ya, dari sisi kecepatan memang betul dipercepat lagi. Karena barang-barang fast moving itu kalau bisa ya itu pak ya di ini. Karena pertanyaan customer tuh banyak. Pabrik tuh katanya di Cikarang ya, Cikarang di Indonesia. Cuma kok barangnya lama. Sampai dealer tuh kadang jawabnya gini pak, kita harus impor pak. Waduh, kok impor? Mau berapa lama? Seperti itu. Nah itu pak. Jadi komunikasi antara dealer ke customer itu kadang dealer maunya jangan nyalain gue lah, gitu. Dari ATPM-nya gitu. Nah gitu. Baik pak. Oke pak. Jadi satu catatan pak untuk kami pengembangan ke depannya pak. Pak mau nanya ya pak. Dari komunitas atau enggak dari alma mater yang hadir di sini, yang paling matang usianya, saya nggak ngomong tua ya Pak, sorry Pak. Yang paling matang umurnya berapa Pak? Yang hadir di sini Pak. Kalau yang paling matang yang nggak hadir di sini ya, kita itu berbagai umur Pak. Kita dari yang muda sampai yang senior itu ada yang umur 70 lebih Pak. Ya 70 lebih. Yang muda ada paling muda ya yang mungkin mobil dari orang tuanya seperti itu ya. Cuma yang paling senior sekitar 70 lebih. Yang hadir nih Pak, usianya berapa aja nih Pak? Yang paling matang. Mohon maaf nih Pak, saya bukannya diskriminasi umur. Tapi yang paling matang usianya berapa? Yang hadir ya? Pak Joko. Kepala 2 Pak. Kepala 2. Masih cukup muda Pak, lagi puber kedua nih Pak. Nah saya mau nanya sih Pak, terhadap fitur-fitur yang fitur-fitur yang diadopsi di Almas, apakah masih user friendly untuk peserta? Maksudnya untuk owner-owner itu yang umurnya yang dari 20 atau enggak sampai 50, apakah masih user friendly atau kurang user friendly Pak, sehingga bisa menjadi catatan kami. Kadang-kadang kan kalau kita ngomongin masalah handphone nih Pak, ada 2 user face nih yang terkenal ya, Android dan kalau nggak salah satunya lagi itu iPhone. Ya, iPhone tuh sistemnya apa ya? iOS. Kadang-kadang kan masih bilang ada beberapa orang yang bagi anak muda itu atau nggak bagi usia yang cukup matang, bagi anak muda iOS itu lebih user friendly daripada Android. Tapi yang
yang usianya matang tuh bilangnya Android lebih user friendly terhadap iOS. Tapi saya mau coba nanya nih Pak, dari segi customer, apakah fitur-fitur yang kita akan diadopsi di produk kami, apakah user friendly Pak? Boleh deh Pak. Ya. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya nama saya Steven. Saya baru beli Almas itu bulan Januari 2020. Ya. Beberapa bulan yang lalu. Ya. Waktu saya beli sangat exciting sekali. Tapi begitu beli cukup kecewa. Jujur aja sekarang kan lagi maraknya elektronik hilang ya. Kita nggak boleh pakai telepon di mobil. Nah di Almas ini kan ada fitur bisa pakai telepon. Cuma di tempat saya ini telepon pakai WA nggak bisa, nggak ada suaranya. Oh, telepon WhatsApp. Iya. Nah otomatis kan saya nggak bisa aktifkan ya. Kalau Bluetooth nyala sudah, WA nggak bisa nyala sudah. Nah sudah setengah mati. Nah ini saya sudah tanyakan berkali-kali ke Wuling, juga nggak pernah ada jawaban, nggak pernah ada solusi. Jujur aja sebenarnya saya udah mau jual nih, mau ganti ke RS karena infonya di RS bisa. Terus yang pertanyaan kedua, apakah ada garansi buyback dari SGMB untuk Wuling-Wuling yang lama gitu loh. Udah itu aja. Tolong langsung dijawab ya. Terima kasih Mas Ibu, terima kasih Mas Ibu. Satu nih ya Pak, saya sih karena saya tidak berhubungan dengan teknikal, terus terang saya akan menjawab di basic pengetahuan yang saya tahu ya Pak. Kalau untuk telepon secara konvensional memang itu secara sistem atau secara fitur memang bisa mengadopsi. Tapi kalau WhatsApp call saya tidak tahu itu bisa digunakan atau enggak. WhatsApp call Pak, karena yang digunakan di dalam Wuling atau enggak yang digunakan di Wuling untuk yang tipenya voice comm ya, Win itu memang hanya mirroring base Pak. Mirroring base itu bahwa apa yang kita maksud apa yang kita tampilkan di handphone sama yang ada di head unitnya ini hanya terbatas pada beberapa fitur saja, belum full, belum dibuka full. Layak beda dengan Almas RS. Almas RS memang head unitnya sudah Android base Pak. Android base, kalaupun bapak beli Almas RS kemudian bapak mempunyai handphone iPhone, memang belum bisa dikonekkan Pak sampai saat ini. Dan kita sangat tahu bahwa itu adalah salah satu yang customer tuntut juga. Gimana caranya gue punya Almas RS ini tapi bisa dikonekkan terhadap handphone yang saya punya tanpa perlu membeli Android atau tanpa perlu membeli handphone Android, contohnya itu sih Pak. Jadi untuk pertanyaan Pak Steven, nanti yang WhatsApp call saya coba cari tahu jawabannya dulu Pak. Karena untuk yang Januari 2020 untuk tipe Win Indonesian Voice Comm ya, itu memang hanya berbasis pada mirroring aja Pak. Jadi sehingga penggunaannya atau nggak fitur fungsinya itu memang dibatasi, tidak bisa sampai seperti kayak WhatsApp call. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua tentang buyback garansi Pak, ini sangat berat ya Pak, karena di tempat di program sales kami untuk Almas, pengguna Almas memang tidak ada buyback garansi Pak, maaf gitu. Tapi kita akan coba carikan solusinya terhadap Pak Steven. Kalau Pak Steven berkontak, berminat, coba hubungi dengan dealer kami yang terdekat bahwa saya pengguna Almas Januari 2020 nih, Bapak beli di dealer mana, ntar kita coba referensikan untuk DO Pak, sehingga treatmentnya berbeda Pak dengan customer yang retail umum. Ditunjukkan Pak, nanti Pak Berin yang bakal mau proses. Ini siapa ini mau SPK dulu nih? Siapa yang mau SPK dulu nih Pak Steven? Pak Steven mau SPK Almas RS ini ya? Ya, kalau hari ini harganya Almas saya bagus, saya SPK hari ini. Bapak silakan ke orangnya Pak, nanti kita akan coba proses secara internal. Karena Pak Edwin ini operasional manajernya Arista Jawa Timur, kewenangannya luas Pak. Di atas saya malah, dia canda Pak. Ya, kita bantu Pak ya. Karena satu tuntutannya kayak customer kami ini kita akan tetap perhatikan Pak. Karena terus terang brand semakin membaik, semakin membesar itu ketika kita mendengarkan satu persatu suara konsumen. Bukan satu persatu suara konsumen diredupkan, tapi bukan satu komunitas juga harus bersuara.
Tapi memang satu persatu konsumen masih kita perhatikan Pak, dan harus kita perhatikan walaupun nanti kedepannya market share kita udah di atas, tapi memang secara overall sampai dengan tahun 2021 ini kita emang udah plan dengan 4 tipe ini. Semoga 4 tipe ini bisa membesarkan wuling di Indonesia walaupun dengan berbagai macam kondisi, sehingga kedepannya kita akan tetap menambah line up model. Beberapa line up model seperti kita baru tahu nih bahwa wuling sudah baru mengeluarkan itu MPV sama SUV, sedangkan masih ada hatchback, city car, masih ada, kalau kita ngomong high SUV-nya masih ada, belum keluar double cabin-nya. Kalau udah dilihat di berita-berita media bahwa headquarter kami udah mengeluarkan double cabin, sedangkan mobil listrik juga. Memang mobil listrik sudah ada pengembangan Pak di pabrik kami, tapi memang masih melihat tahap regulasi di Indonesia juga Pak. Jadi headquarter kami belum bisa bertindak apa-apa untuk branch kami di Indonesia. Wait and see aja Pak, tinggal nunggu regulator, tinggal nunggu fasilitas SPBL ya kalau kita singkat tuh, stasiun pengisian bahan bakar listrik, infrastrukturnya lengkap, regulasinya ada, sudah diatur bahwa beberapa ATM ini masih pengembangannya udah banyak Pak. Terus saya tadi menanya, saya lupa yang dari pertanyaan Bapak atau percakapan Bapak ya. Tadi ada yang nanya soal umur Pak. Mungkin dari yang senior mungkin bisa Menanya Pak itu. jawab. Om Pak Joko, ada kesulitan nggak cara pengoperasian wuling nih? User friendly apa enggak? User friendly tergantung usia, betul Pak. Jadi seperti anak saya sering bolak-balik, halo wuling seperti itu Pak. Kalau wuling tuh buka sunroof, Ya, bolak-balik buka sunroof ya Pak. Seringkali digunakan itu. Makanya harus hati-hati Pak kalau ada anak kecil, minimal mungkin ada password sendiri ya. Pada saat ini dikunci pada saat ini gitu. Saat waktunya ya itu Pak, halo wuling buka kaca, sudah. Pada saat kita berjalan tinggi atau kita mungkin di mana? Taman safari, itu harus hati-hati. Mungkin ada spesifikasi khusus untuk pada saat ini kita nggak bisa ngasihkan halo wuling gitu Pak. Dikunci dulu ya. Nah, dikunci dulu. Saat tertentu. Itu ya Pak, yang saya alami terkait user friendly-nya, terkait anak-anak. Yang lainnya nggak ada masalah. Ini anak-anak baru sebulan atau nggak 2 bulan pertama mobil baru dicoba terus ya Pak. Setuju. Terus kemudian terkait yang ini Pak, komplain terkait yang terkait disampaikan Pak Ketua tadi kan benar Pak. Jadi kami waktu itu saya SPK di Glass, ada permasalahan di ini Pak. Di Apa namanya? salah satu di Sidoarjo atau Surabaya. Pak. Nah, diarahkan untuk perbaikan di Arista HR Mamat waktu itu. Katanya satu-satunya yang nangani ini di HR Mamat Pak, yang lainnya belum ada. Infonya seperti itu yang di aplikasi. Bisa di HR Mamat penuh Pak. Penuh, terus saya disarankan ke Jembersari. Tahu gitu nggak saya jauh-jauh HR Mamat, langsung saya ke Jembersari gitu. Kenapa nggak disarankan ke Jembersari sekalian dulu aja, nggak usah ke HR Mamat gitu. Karena awalnya memang saya disarankan ke HR Mamat. Dari timur Pak, saya ke HR Mamat barat. Ternyata di Jembersari bisa, relaynya diganti. Dan terima kasih Pak, free Pak. Waktu itu mati tengah jalan, ternyata relaynya bermasalah. Jadi saya juga di komunitas saat tanya, diberitahu bahwa itu relaynya Pak, segera diganti relaynya. Kebetulan saya ke sana diganti dan terima kasih Pak, free, tidak ada masalah dari Arista Jembersari. Mungkin yang lain Pak, ibunya. Pak mau nanya Pak. Waktu itu ketika Bapak mempelajari fitur, apakah dari tenaga penjualan kami menyampaikannya ada kekurangan? Gimana ada nih Pak? Kadang-kadang mukanya udah pada cengangan-cengangan semua Pak. Apakah tenaga penjualan kami yang menjelaskan atau Bapak lebih banyak dari sosial media Pak mempelajarinya? Sebenarnya saya tertarik wuling itu mohon apa? Saya pernah ke Cina naik mobil, mereknya sama tapi bukan wuling, logonya sama. Jadi kan yang pernah saya naik di sana waktu itu. Dan saya waktu itu sudah jatuh hati, Pak April sudah saya jatuh hati sebenarnya. Wah, kok masuk gitu. Saya ngomong istri saya nolak terus Pak, sampai akhirnya Desember 2019 baru saya suruh ikut satu test drive. Akhirnya jadi saya paham dan saya sudah tahu sebenarnya, sudah tahu semenjak
2018 di tempat aslinya sana. Logo yang sama itu bukan merek Wuling, Pak. Di situ saya tahunya. Aplikasi apapun kebetulan saya lihat tuh kok bagus sekali itu. Seperti itu, Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Karena memang di headquarter atau nggak di negara asal headquarter kami merupakan, sorry Pak, Wuling itu merupakan salah satu dari 5 besar pemain otomotif di negara asal kami. Memang banyak hambatan di pasarnya Indonesia. Ketika satu brand baru, pasti yang diukur adalah tolak ukurnya 5 tahun. Tapi kami sangat tahu bahwa dengan background kami, Wuling merupakan joint venture dengan GM, General Motor, merupakan raksasa juga udah besar di dunia, negara asalnya di Amerika Serikat, bahwa kita mengadopsi, kemudian kita membuat post produksinya seperti negara headquarter kami, bahwa kita akan tahu dan akan mengerti bahwa akan ada sudut pandang atau stigma miring secara brand. Karena kita tahu nih, 1 dekade yang lalu, 10 tahun yang lalu itu pernah masuk brand Cina di kategori di otomotif roda 2 Pak. Dan itu cuman hit and run, udah dapat volume, habis itu tentang after sales, tentang segala macam nggak ada sama sekali. Karena om saya itu pernah usaha Pak, waktu itu dia usaha dealer motor Jinceng. Kalau kita pernah dengar tuh ada Jinceng. Itu memang secara 2 tahun penjualannya tumbuh pesat. Karena untuk kategori motor yang mirip modelnya Supra itu bisa dijual, kalau Supranya bisa 12 sampai 13 juta. Brand tersebut bisa menjualnya secara harganya 6 juta sampai dengan 7 juta. Tapi memang poin dari situ yang harus dipelajari oleh Wuling Motor Indonesia atau SGM Motor Indonesia, sehingga ketika 2015 kita memutuskan untuk 2015 kita memutuskan untuk invest di Indonesia, kita membeli lahan sebesar 10 hektar dengan 5 hektarnya assembly, kemudian dengan 5-nya pak ya kalau kita ngomong, buat vendor-vendor kita untuk menghasilkan spare part. Sehingga lepas dari situ kemudian kita menjamin bahwa kita lihat nih cakupan besarnya Indonesia terdiri dari puluhan provinsi sampai dengan ratusan atau ribuan kabupaten, bahwa yang kedua adalah masalah infrastruktur atau network. Total sampai dengan tahun 2021 ini Pak, sampai dengan Maret, itu total kita mempunyai 134 jaringan yang tersebar di Indonesia. Yang paling timur kita baru ada di Ternate Pak, baru timur, paling ada di Ternate. Memang kita lagi, tahun ini lagi kita coba penetrasi pasarnya Papua Pak, sehingga lebih mendominasi total, lebih bisa menyiapkan pelayanan dari sales, service, dan spare part. Kadang-kadang anak komunitas sih kalau mau touring ke NTT, Pelabuhan Bajo, ada di sana. Ada Pak, cuma baru ada di Kupang. Karena kita ada plan lagi di beberapa pulau-pulau besar di NTT dan BNPB. Sehingga kita menjamin bahwa customer yang mau melakukan perjalanan atau customer yang mau melakukan perawatan di cabang manapun dari Aceh sampai dengan timurnya Indonesia, itu kita bisa menyediakan Pak. Itu Pak. Terima kasih untuk juga Alma Mater, salah satu komunitas yang bantu men-screening informasi tentang Wuling di Jawa Timur khususnya, kemudian Wuling di Indonesia secara umumnya, kemudian produk Almas secara globalnya, sehingga kehadiran komunitas ini benar-benar membantu ATPM, membantu membesarkan produk, membantu membesarkan brand secara umum Pak. Itu tadi Bapak Pasel Pak? Pak Joko umur berapa Pak? Umurnya berapa? Kepala 2 tadi, Pak. 25? Kayaknya kebalik. Terima kasih Pak untuk sharing-sharingnya Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak atau nggak? Ada yang mau dibahas lagi? Kayak kalau mau ngebahas sih bisa panjang ya Pak. Soalnya saya baru ketemu satu forum ini tentang komunitas atau tentang dealer, happy sih Pak. Nah saya mau tahu nih Pak, sudut pandangnya dealer terhadap komunitas itu seperti apa? Ini perwakilannya gimana nih? Perwakilannya enaknya Pak Berry atau Pak Edwin nih? Pak Edwin aja dulu deh, pertama deh Pak. Oke Pak. Oke, Pak Johan dan Om Roy ya, dan komunitas Almaser, Bapak dari komunitas Almaser. Terima kasih waktunya, sharingnya ya.
Jadi komunikasi ini rasanya positif gitu ya, banyak masukan buat kami gitu ya. Nah kami dari segi dealer mungkin ke Arista ya, Arista Group, kami mau menceritakan bahwa Wuling ini memang building network, jadi pembangunan dealernya dan komitmennya luar biasa tinggi dan cepat gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Johan bilang sekarang sudah 123 dealer, itu dibangun dalam waktu 3 tahun ya Pak Johan. Dalam waktu 3 tahun. Nah kami Arista gitu ya, kami mendapat kesempatan, kami 50%-nya adalah di grup kami Pak. Jadi Arista itu ada mulai dari di Sumatera, mulai ada di Kalimantan, Jabodetabek, Jawa Barat, dan juga di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur sendiri kami melayani konsumen Wuling, itu ada di HR Muhammad, cabang kami yang pertama, kemudian yang kedua di Tunjungan, yang cabang ini sekarang, yang ketiga di Sidoarjo, Jalan Pahlawan, Pak, depan Kawasan City, ya, kemudian yang keempat di Jemur Sari. Nah, selanjutnya kita juga punya cabang di Probolinggo, Jember, kemudian Banyuwangi. Nah, dan ternyata sering berkembangnya waktu di kota-kota tingkat 2, gitu ya. Kota-kota tingkat 2, Wuling pun berkembang cukup baik, cukup pesat. Gitu ya, kalau di kami, di otomotif itu kami ukur dari data police register. Ya, dari data police register, populasi Wuling dari semua populasi otomotif yang ada di daerah tersebut, share kita cukup tinggi, gitu Pak ya. Jadi di daerah-daerah tingkat 2 pun sudah mulai bisa diterima, dan Wuling ini di semua dealer kami 3S Pak ya. Kita backup di penjualan, kita backup di service, juga spare part. Jadi tidak ada kekhawatiran, konsumen dimanapun kami bisa melayani. Di Arista sendiri Pak, kami organisasi kami cukup besar, dan secara manpower di organisasi kami cukup lengkap. Dari sisi sales, kemudian service, kita punya divisi tersendiri. Jadi di tempat kami ada PIC, ada semacam direktur gitu ya. Kalau di organisasi kami yang memang menghandle urusan after sales, itu membackup masalah-masalah di after sales gitu Pak ya. Jadi supaya konsumen ini puas membeli Wuling, dan semua keluhan itu bisa tertangani dengan baik dan dengan cepat. Ya, jadi dan grup kami juga terus, tadi kalau Pak Johan, kita terus berani gitu ya, berani invest di Wuling ini, karena Wuling ini cukup bertumbuh, salah satu merek yang masih bertumbuh gitu ya, belum mencapai titik atas gitu ya. Jadi masih bertumbuh terus menerus, produknya pun bergulir dengan bagus gitu ya, respon konsumen juga bagus. Tapi Pak Johan kan sebenarnya pancing gitu, Bapak belinya dari mana gitu ya, dapat informasinya dari mana. Karena kita ini awalnya kan Almas terutama kita hampir nggak percaya Pak ya, kok produk Cina bisa inden gitu. Nah itu susah kita hampir nggak percaya gitu ya. Kita produk Cina, Almas itu customer mau inden gitu, datang ke showroom, beli Almas itu mau inden awal-awal langsung pertama kali. Saya waktu itu di HR Muhammad juga showroom tidak pernah sepi. Ya, konsumen itu setiap hari ada yang saking merasa penasarannya, antusias konsumennya untuk pengen tahu apa sih Almas. Nah, dan alhamdulillah puji Tuhan itu sekarang baik gitu ya, Wuling semakin lama semakin grup populasinya semakin banyak. Ya mungkin itu Pak Johan sambung lagi. Mau nanya nih Pak, kalau dulu Pak Joko itu sampai istrinya ngasih izin itu 6 bulan itu Pak. Dari April sampai dengan September, Desember, Oktober Pak. Itu berarti total bisa 6 bulan ya Pak. Dengan bulan 10 itu 6 bulan. Pak Roy meyakinkan istri berapa lama tuh Pak? Atau kalau istri sih kebetulan selalu mendukung Pak. Beliaunya kurang terlalu mengerti lah soal otomotif ya. Cuma gambar gembiranya setelah saya beli unit ini, semuanya happy Pak. Mereka bilang, ini kok enak ya, mobil apa ini? Begitu Pak. Orang tua saya yang istilahnya harganya mobilnya 3 kali lipat Pak dari ini sekarang, bilang ini enak tuh mobil.
Berapa harganya? Saya bilang, ya 300-an. Wah, masa segitu? Murah banget katanya. Nah, ketika itu sempat dari pihak SDNP datang dari after sale Pak, sekitar bulan Februari atau Maret 2020. Saya bilang, sebaiknya kalau mengeluarkan Almas tuh jangan nanggung-nanggung. Coba lihat hektar, canggihnya luar biasa. Penjualan di sana gila-gilaan. Satu bulan bisa 5.000 unit. Kan kita jauh ketinggalan. Nah, kenapa? Ya itulah, jangan nanggung-nanggung, kasih unit yang bagus kalian. Ya keluarnya RS Pro ini Pak. Cuma ya kitanya yang udah beli pertama ya udah dah, bye-bye udah. Istilahnya ya unit yang canggih sekarang udah datang. Kita yang unit customer lama ya turut gembira menyambut unit baru ini. Cuma harapan kita ya kita yang bagian pertama-tama yang mendobrak ini jangan dilupakan lah gitu. Jadi tetap dibina. Juga jangan istilahnya apa ya bikin ada diskriminasi Pak antar komunitas Pak. Karena saya melihat juga, nah terutama di Jabodetabek terutama ada istilahnya prioritas komunitas ini. Apa sih bedanya? Sama-sama kita menjaga nama baik kok. Kita tidak saling menjelek-jelekan. Kita mendukung produk guling. Jadi coba kalau bisa sebagai ATPM itu bisa merangkul seluruh konsumen yang telah berani beli produk Cina dan ternyata unit itu bagus dan coba ini dibina, ini bisa menjadi suatu loyalitas yang bagus gitu. Marketing gratis Pak kalau customer lama ini dibina dengan baik. Jadi nggak usah capek-capek iklan ke sosial di media-media karena dari word of mouth aja udah lebih dari cukup. Itu lebih dipercaya Pak word of mouth itu. Itu aja. Terima kasih. Penyebarannya word of mouth itu biasanya 10 kali Pak. Kalau anggotanya 200 ada Pak, Masyarakat Jawa Timur. 200 kali 10 bisa 2.000 orang tuh. Ibaratnya tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang, unit baru datang, panas nggak Pak? Panas Pak. Ya udah mungkin ntar ke keluarganya juga kayak tadi berarti kan kayak Pak Roy bilang saya beli ini ibu saya atau orang tua saya langsung nanya nih. Itu udah satu konsumen tuh, marketing satu konsumen yang gratis, belum nanti mertuanya 2 konsumen yang gratis, tetangga kanan kiri atau enggak setidaknya kalau Pak Roy kan pernah memakai Almas konsumen atau enggak temennya nyoba juga dalam satu mobil itu udah samping kiri belakang 2 berarti udah total 3 bisa 5 sampai dengan 10. Nah, terima kasih. Jangan dikecewakan tapi. Baik Pak, jadi catatan saya Pak. Existing customer harus dibina itu. Jadi catatan saya Pak untuk merangkul master atau enggak untuk merangkul semua komunitas yang ada di Jawa Timur. Tapi terima kasih untuk Wuling Tunjungan juga Pak Berry selaku branch manajernya ngebuat satu forum sehingga saya mengenal komunitas itu lebih dekat. Nggak cuma dealer aja, kadang-kadang memang saya full kunjungannya hampir ke dealer sama ke teman-teman lembaga pembiayaan, tapi suatu saat saya harus bisa memasukkan satu strategi saya ketemu nongkrong atau ngopi kopdar ya istilahnya Pak. Kalau kopdarnya di Almasar di Surabaya di mana Pak? Keliling Pak. Kita Keliling. Kadang di Sidoarjo, kadang di Sebulan sekali, seminggu sekali? karena pandemi ini kita memang sempat ngerem Pak dari Desember sampai Maret kita rem karena pandemi dari anjuran pemerintah juga. Kita juga khawatir kalau member ada masalah, ada ini. Cuma sebelum pandemi kita tiap bulan minimal 2 kali Pak. Kita Maret April aja ini udah 4 kali, udah seminggu sekali kayaknya deh. Iya, seminggu sekali ada kegiatan Pak. Karena udah puyeng di rumah terus. Itu berarti pandemi tahun lalu selama dari bulan April atau Maret sampai dengan Desember itu tidak ada kopdar ya Pak istilahnya, nggak ada kopdar ya. Jadi dari Desember 2020 sampai Maret 2021 Pak yang kita stop. Oh. Jadi ketika pandemi baru mulai sekitar bulan Maret 2020 kita stop sampai bulan Mei. Setelah itu Juni sampai Desember kita ada beberapa kegiatan sampai terakhir ke Banyuwangi dan Bali juga. Itu udah mulai giat lagi. Cuma ketika Desember kita melihat pemerintah ngerem bener remnya itu karena meningkatnya luar biasa, ngeri Pak. Saudara-saudara saya juga banyak kena Pak. Saudara adik dan banyak lah yang kena. Jadi ya mau nggak mau ini udah di depan mata, udah masuk ring 1. Jadi ya mau nggak mau cobalah kita rem dulu lah. Jangan sampai nanti jatuh korban lagi. Kita dukung program pemerintah, kita stop. Jadi bulan April ini kita baru mulai kegiatan. Harapannya sih sudah melandai Pak pandemi, jadi kita bisa aktif lagi. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga
kehadirannya beserta teman-teman komunitas Almasar. Terima kasih banyak, saya sangat mengapresiasi besar harapan saya dan besar apresiasi saya terhadap komunitas Almasar. Terima kasih Pak terhadap ini. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa yang sudah memberikan banyak sekali experience tentunya ya, yang ternyata ada beberapa yang belum kita ketahui tentunya. Baik, kita persilakan untuk ketiga narasumber kita bisa kembali ke tempat masing-masing ya sambil menunggu buka Foto dulu, Pak. Pak, foto dulu. Oke, baik, foto dulu. Ya, oke. Foto dulu. Ini semuanya, Pak. Oh, semuanya aja. Bertiga doang. Boleh. Mungkin mungkin gantian ya, mungkin dari komunitas dulu gitu, biar nggak terlalu banyak. Sementara 3 dulu. Oh, 3 dulu. Narasumber Iya, dulu. sabar. Sabar ya, Kayaknya Pak, gini semua ya. 3 dulu, baru nanti bareng-bareng. 1, 2. Siap. Deh. Oke. Bareng-bareng boleh, silakan teman-teman semuanya. Oh ya, jaga jarak ya. Oke, dikasih space gitu ya Pak ya. Di sebelah sini, sebelah kanan. Ini dari teman-teman komunitas ya. Kurang kanan, Pak. Gimana? Pindah sini. Nggak boleh jauh-jauh malah ya. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu tentunya untuk menandai momen hari ini bersama teman-teman dari